Oke, kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai partisip. Di dalam studi gramatika kita akan mempelajari apa-apa yang harus kita perhatikan di dalam partisip. Kemarin kita sudah melihat beberapa contoh penggunaan partisip di dalam kosakata. Di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan partisip di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita melihat di sana ada holegon ya, yang diterjemahkan orang yang mengatakan. Ya, apakah semua partisip itu akan diterjemahkan orang yang mengatakan? Tidak ya, kemarin ada 3 cara, nanti kita akan ulang lagi. Oke. Studi gramatika, kita masuk ke studi gramatika. Apa itu partisip? Partisip kalau diterjemahkan atau didefinisikan secara singkat akan disebut sebagai suatu kata sifat yang sifatnya itu kata kerja. Wah, ini membingungkan ya. Kata sifat tapi bentuknya kata kerja, maka disebut sebagai adjektiva verbal atau dalam bahasa Inggris verbal adjective ya, verbal adjective. Lalu karena di situ ada adjektif atau kata sifat, maka nanti akan ada infleksi atau perubahan menurut akhiran-akhiran ya, kasusnya ya. Jadi ada kasus, ada gender ya, macam-macam. Dalam fungsinya partisip bertindak sebagai penjelas. Ingat, fungsinya sebagai apa? Penjelas kata benda maupun kata kerja. Jadi partisip itu sama seperti kata sifat yang akan bisa menjelaskan kata benda maupun kata kerja, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Maka unsur-unsurnya terdiri dari gabungan unsur kata kerja dan kata benda. Kalau kata kerja kita belajar ada kala, diatesis, modus. Tetapi di dalam partisip tidak ada modus ya, karena modus itu menyatakan apa? Jenis tindakan ya. Jenis tindakan apakah itu nyata, perintah, atau sebuah potensi. Tetapi kalau partisip tidak ada modusnya, hanya ada kala. Ya, hanya ada kala. Contoh misalnya ada kala kini, ada kala apa saja, auris, ya ada kala imperfect ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau diatesis ya aktif, medial, pasif begitu ya. Jadi ada kala, diatesis, tetapi perhatikan di sini. Bagian yang ini milik kata kerja, tetapi bagian selanjutnya ada kasus, jenis, jumlah, dan pangkal. Itu miliknya apa? Itu milik kata benda atau kata sifat. Jadi satu sisi pangkalnya itu milik kata kerja, tapi di sisi lain ada akhiran kata benda. Maka nanti unsur-unsurnya ketika kita memparsing atau menganalisa bukan seperti kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga tunggal, enggak seperti itu. Tapi kini aktif partisip. Lalu misalnya nominatif maskulin tunggal. Kata kerjanya atau pangkalnya apa? Misalnya Lego. Nah, begitu ya. Jadi contoh di sini. Di sini. Kita akan analisa ini sebagai apa? Ini kalanya kini. Ini contoh ya. Kalanya kini, lalu diatesisnya aktif, ya. Modusnya tidak ada. Karena kita akan sebut ini sebagai partisip ya. Kalau partisip kita akan singkat part, begitu ya, supaya membedakan dengan pasif ya. Kalau P saja nanti bisa pasif ya. Nah, jadi atau bisa kita balik ini partisip kini aktif, begitu ya. Jadi partisip bisa di depan. Lalu kemudian kasusnya apa? Ada ho di sini berarti nominatif. Ada ho kita tahu juga itu maskulin. Ho itu juga kita tahu itu tunggal. Ya, jadi kini aktif tahu dari mana? Nah, ini Lego ini. Lego kini aktif nominatif maskulin tunggal. Partisip. Nah, itulah unsur-unsurnya. Jadi kita mempelajari gabungan antara kata kerja dan kata benda. Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, ciri-cirinya. Inilah ciri-ciri atau
perubahan kata partisip ya. Perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan unsur-unsurnya ada apa saja? Rupa-rupanya di situ ada kala, ini kalanya ya. Kalau di sini kala. Oke, perhatikan di sini ada tulisan kini. Ini berarti menunjukkan apa? Kalanya. Lalu kemudian ada aktif. Aktif itu menunjukkan apa? Diatesis. Lalu kita sebut sebagai partisip ya. Lalu perhatikan di sini kala kini aktif partisip yang bentuknya yang kasusnya nominatif maskulin tunggal. Nominatif maskulin tunggal itu adalah luon. Dari kata luo menjadi luon. Ya, luon. Lalu perhatikan untuk genetif sampai genetif di sini semuanya menggunakan apa? Saudara bisa lihat di situ ada satu ciri khusus. Ada tambahan ONT di tengah. Lihat. Ini ciri-ciri dari partisip. Nah, kecuali nominatif dan datif ya, semuanya menggunakan ONT. Lihat sini semua, ini ciri-cirinya. ONT, ya kan? Kecuali nominatif dan datif, itulah ciri-ciri dari kini aktif partisip. Ya. Nah, lalu bagian yang feminim, lihat. Di sini ada 1, 2. Kalau ini 3, berarti 3 ini apa artinya? Ini menggunakan deklinasi ketiga. Lihat di sini. Os, I, A, S, on, I, as, ya kan? Itu ciri-cirinya. Kalau yang di sini kan tidak ada, ya. Osia, eson, sias. Itu ciri-ciri deklinasi ketiga. Tengahnya ada ONT kecuali nominatif dan datif. Ya, sekali lagi ini agak kompleks, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri dari kini aktif partisip, ya, kini aktif partisip, kata kerja luo, ya, menggunakan deklinasi ketiga akhirannya, maka di situ kita jumpai ada os, i, a, s, on, i, as. Ya. Untuk membedakan dengan kata benda deklinasi ketiga, lihat di sini ada akhiran, ada sisipan ONT di sini di bagian genetif, datif, akusatif, kecuali nominatif dan apa? Nominatif dan datif punya bentuk tersendiri. Ya. Oke, itu ciri yang pertama. Sekarang lihat ciri yang kedua untuk gender feminim. Lihat di sini 1-2. Apa artinya? Yang digunakan adalah deklinasi 1, kelompok 2. Kelompok 2 itu yang mana? Ya. ASEAN. Coba kita cek. A S E An.
Yang maskulin, yang jamak semuanya sama ya. I, on, is, us. Ya. Untuk membedakan dengan kata benda yang mana? Lihat di sini ada sisipan. Nah, ini us. Us, semua ada us. Ya. Kalau tadi yang aktif maskulin ada ONT, yang feminim ada us. Oke. Bagaimana dengan netral? Yang netral di situ menggunakan akhiran deklinasi berapa? Saudara lihat? 3. Deklinasi 3. Lagi-lagi kita bertemu dengan ONT di sini. Ya. Kecuali nominatif dan datif jamak, nominatif tunggal dan datif jamak. Semuanya menggunakan ONT. Ya, kecuali akusatif ya, nominatif, akusatif dan datif. Akhiran deklinasi 3 netral. Os, i, n. Aon, i, a. Ya. Jadi ini akhiran deklinasi 3 netral. Yang netral ya, bukan yang kalau yang ini kan maskulin ya. Os, i, a, s, on, sias itu yang maskulin. Sekarang akhiran netralnya osian, aon, sias ya. Aon, sia. Ini akhiran deklinasi 3. Jadi bagaimana cara kita menghafal ini semua? Cara menghafalnya kita bisa melihat mana ciri yang utama. Kalau saudara perhatikan ciri yang utama partisip itu munculnya ONT di tengah. Baik yang feminin, yang maskulin maupun netral. ONT. Ya. Kecuali nominatif. Nah, kalau nominatif cirinya apa ini? Ini yang paling sering muncul di dalam teks perjanjian baru. Saudara harus lihat di sini. Ini adalah ciri partisip dan nominatif tunggal ini paling sering muncul. Maka kalau saudara lihat sebuah kata yang berakhir dengan on, itu ciri partisip kini aktif. Ya, itu cara mengingat. Jelas ya? Oke. Bagaimana dengan yang medial dan pasif? Wah, ini saya langsung ke medialnya ya. Lihat di sini ciri-cirinya. Menggunakan deklinasi berapa? 2 maskulin ya. Lihat os, u, o, on, oi, on, ois, us. Apakah perlu dihafal ulang? Ini tidak. Begitu kita menghafal kata benda, otomatis partisip juga sama ya. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah, yang baru di sini ada ciri khusus. Kalau medial itu menggunakan omen di tengah. Jadi luo menjadi luomenos, luomenu, luomeno, luomenon, luomenoi, luomenon dan seterusnya. Feminim juga sama, menggunakan deklinasi 1 kelompok 3 yang sana, ESEN, lihat. ESEN sama ya. Ya, yang jamak juga sama, ion, ais, as, ditambah omen. Itu ciri-ciri partisip. Netralnya menggunakan deklinasi ketiga yang mana? To, gitu ya. Akhirannya on, u, o, on, I, on, ois, a, ya kan sama. Akhirannya sama, tidak mengalami perubahan, hanya ditambahkan omen di tengah dan menggunakan kata kerja sebagai pangkal. Oke, jadi partisip itu gabungan, sekali lagi gabungan dari kata kerja dan deklinasi ya, bisa deklinasi 1, deklinasi 2, deklinasi 3. Nah, maka saya mengingatkan kunci dari partisip salah satunya adalah saudara memahami memahami akhiran
kata benda. Deklinasi 1, 2, dan 3. Karena ini menjadi akhiran partisip. Ya. Di situ. Ini menjadi akhiran partisip. Kalau ini tidak dihafal mati, saudara pasti akan terseok-seok, ya kan? Pasti akan terseok-seok. Nah, kita akan tertolong dengan artikel kalau ada artikel. Tapi kan nggak semua punya artikel ya. Nggak semua punya artikel. Nah, bagaimana cara kita menerjemahkan? Nah, nanti ya kita akan belajar bagaimana menerjemahkan partisip. Kok ada kasusnya? Apakah itu masih seperti kata benda ya kan? Nah, apakah harus diterjemahkan sesuai kasusnya? Nanti kita akan pelajari. Nah, lalu kita lihat di sini partisip itu ternyata juga ada dalam bentuk kata kerja bantu atau kata kerja tersembunyi, Amy. Ya. Amy itu adalah. Ya. Kalau di sini ada bentuk partisip, wah ya bisa diterjemahkan seperti apa ya? Ya tetap adalah ya. Hanya dia menjelaskan kata benda atau kata kerja. Contoh, misalnya kalau ada kata kerja plus Amy, maka di situ adalah kata kerja bentuk parafrastik. Wah, apa itu parafrastik? Gini, saya akan sederhanakan gini ya. Dalam bahasa Indonesia ini contoh. Mahasiswa itu sedang belajar. Ini kata kerja biasa atau partisip? Mahasiswa itu sedang belajar. Biasa ya? Biasa. Tapi kalau saya bilang begini, nah, saya pakai kertas kosong saja. Oh di sini. Mahasiswa itu adalah orang yang atau adalah mereka atau seseorang yang sedang belajar. Rangkaian ini mana yang partisip? Mana yang partisip? Yang partisip yang sedang belajar atau adalah? Ini kata kerja biasa ya, Amy. Tapi yang ini partisip. Ini objeknya. Objeknya tak tentu ya kan? Bisa ho begini ya. Atau kalau kasus akusatif apa? On. Ya. Atau biasanya kalau Amy menggunakan nominatif ya. Mahasiswa berarti tas. Ya, mahasiswa adalah orang. Orang apa? Nah, dijelaskan dengan yang sedang belajar. Nah, ini partisip. Lalu bagaimana dengan partisip yang bentuk ini? Yang adalah, ya kan gitu ya? Yang adalah. Kalau partisip yang adalah bagaimana ya? Sedang belajar. Ini kata kerja utamanya. Sorry. Partisipnya bagaimana? Partisip
Amy-nya bagaimana? Misalnya di sini adalah bisa nggak mahasiswa adalah? Hah? Adalah dia. Bisa ya? Bagaimana caranya? Nah, dalam bahasa Indonesia jarang dipakai seperti ini, konstruksi seperti ini. Tapi dalam bahasa Yunani seringkali kata kerja digabungkan dengan partisip eimi. Jadi hanya menjelaskan mahasiswa adalah dia. Dia adalah mahasiswa sedang belajar. Seperti itu. Nanti kita akan ketemu. Kita akan lihat ya. Nah, jadi ada pendua kalian menerangkan satu kata benda dengan kata ganti yang lain. Nah, itu disebut sebagai partisip parafrastik. Gabungan antara kata kerja plus partisip eimi. Nah, ini nanti. Tapi itu nanti ya. Sekarang kita belajar dulu partisip eimi menjadi seperti apa eimi kalau dalam bentuk partisip. Bentuk anak kalimat eimi, ya. Kalau dijadikan anak kalimat jadinya on, ontos, onti, onta, ontes, onton, usi, ontas. Ada yang sama nggak dengan yang tadi kita pelajari? Lihat. Sama kan? On, ontos, onti, onta, ontes, onton, usi, ontas, ya kan? Ternyata akhiran dari partisip itu menjadi menjadi kata kerja bantu eimi. Sama tadi yang feminin juga usa, uses, use, usan. Kalau itu berdiri sendiri maka itu kata kerja eimi. Ini juga sama. Ya toh? Akhiran ini sama. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya tidak ada kata kerjanya saja, maka itu menjadi kata kerja bantu. Tidak perlu, ya memang kompleks, tapi sebenarnya ini pengulangan, saudara. Ini pengulangan. Jadi hafalan-hafalan ini atau unsur-unsur ini memang sepertinya banyak banget yang dihafal ya, tapi ternyata ya hanya diulang-ulang saja. Kuncinya saudara menghafalkan akhiran kata benda dulu. Ya, kalau kata benda atau deklinasi itu sudah kita kuasai, partisip mau dalam bentuk apapun ya tinggal ditambah ONT saja kan? Tinggal ditambah ONT. Oke. Sekarang bagaimana cara menerjemahkan? Ini cara menerjemahkan. Sama seperti kata benda dan kata sifat, partisip itu punya 3 fungsi. Yang pertama itu disebut sebagai partisip predikatif atau kadang-kadang disebut sebagai sirkumstansial atau adverb, keterangan dari kata kerja. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama dia tidak menggunakan artikel. Wah, ini. Kalau kata kerja, kalau kata benda biasanya kalau ada artikel kita terjemahkan apa? Misalnya logos. Kita akan terjemahkan firman itu, ya kan? Logos kalos. Apa ini? Firman yang baik itu.
Kalau yang ini, logos atau kalos, logos. Apa ini? Terjemahnya apa? Firman itu adalah baik. Ini pelajaran 6 ya. Nanti kalau lupa ini pelajaran 6. Oke. Kenapa di sini diterjemahkan adalah? Lihat di sini tidak ada artikel. Ya, absen. Tidak ada artikel. Maka kita terjemahkan adalah. Sama. Ketika kita bertemu dengan kata partisip, contoh luon, ya, tidak berartikel, maka kita bisa menjelaskan dengan tambahan keterangan, karena ini bisa berfungsi sebagai adverb ya, keterangan. Bisa bukan adalah, tapi kita ganti sekarang menjadi apa? Selagi. Ini kalau partisip ya, bukan adalah tapi selagi, sambil, sementara, pada saat, ketika. Bukan adalah ya, tetapi selagi, sambil, sementara, pada saat, ketika. Bisa juga dengan cara, atau bisa melalui, bisa sebab, bisa jika, dan seterusnya. Ya kan? Terus perhatikan di sini, ketika di situ menjelaskan akibat, maka kita terjemahkan sehingga, atau bisa disebut kesetaraan. Kesetaraan itu berarti seperti kata kerja biasa. Ya, biasa partisip disamakan, diterjemahkan seperti kata kerja utama. Kalau kata kerja utamanya indikatif ya indikatif, kalau perintah ya perintah nanti ya. Bisa juga genetif ya, dikaitkan dengan kata benda kasus genetif. Bisa juga bahwa. Sekarang nggak usah banyak-banyak dulu lah. Sementara kita terjemahkan ini saja. 2 ini saja ya. Waktu, cara, dan yang lain nanti ya. Sementara kita terjemahkan kalau tidak ada artikel dalam partisip, kita terjemahkan dengan tambahan ini. Contoh, misalnya luon tanpa artikel. Kita bisa terjemahkan selagi luo apa? Melepaskan. Sambil melepaskan. Sementara melepaskan. Pada saat melepaskan. Ketika melepaskan. Atau dengan cara melepaskan. Contoh lagi. Legon. Bagaimana cara menerjemahkan? Selagi berkata, sambil berkata. Contoh lagi, dengan cara berkata. Begitu ya. Contoh lagi. Igeiron. Apa itu giro? Bangkit, itu pelajaran yang keempat ya. Kosakata pertama yang kita hafalkan, egiro, bangkit. Jadi bukan sedang bangkit tapi selagi bangkit, sambil bangkit. Terus apa lagi? Sementara bangkit dan seterusnya ya. Oke, contoh lagi. Apa ini Vero? Membawa. Kalau saya ganti Veron, selagi membawa, sambil membawa, gitu ya? Gampang ya? Oh ternyata gampang, menerjemahkan partisip itu gampang ya.
Tidak perlu susah-susah. Ya, tinggal tambahkan keterangan saja. Apakah keterangan waktu, cara, sarana, alasan, syarat, atau kutipan langsung, penyebab. Nah, ini contoh. Ya, contoh. Legon tahu antropos blepei ton kurion. Kata kerjanya yang mana dicari dulu. Kata kerjanya adalah blepe. Kita taruh di sini. Ya, ini kata kerja utama. Blepe punya nominatif, taruh di depan. Nominatif maskulin tunggal. Ini kata kerja, kini aktif, indikatif orang ketiga tunggal. Punya akusatif, berarti akusatif maskulin tunggal. Tapi di sini ada legon. Ya, ini ciri-ciri dari partisip ya, on ini partisip. Coba kita analisa sekarang. Kalanya apa? Yang akhiran on itu kalanya kini, di atasnya aktif. Partisip ini sudah ya. Ini partisip, kini aktif. Kasusnya nominatif maskulin tunggal. Jadi untuk nominatif bukan di sini tetapi letaknya di bawah kata kerja. Ya, karena ini menerangkan kata kerja. Ya, menerangkan kata kerja. Oke. Sekali lagi partisip yang tidak berartikel ya. Partisip yang tidak berartikel, semua bentuk kata partisip yang tidak berartikel menerangkan kata kerja. Oke, tahu tak? Ini kata ganti apa namanya? Ya, petunjuk ya. Jadi kita terjemahkan selagi mengatakan legon ya. Karena tadi legon itu cara menerjemahkannya bisa selagi mengatakan, sambil, sementara, pada saat, ketika, dengan cara dan sebagainya. Kita ambil salah satu. Selagi mengatakan, tahu tak hal-hal ini? Antropos, orang itu melihat Tuhan itu. Bisa nggak kita balik seperti tabel, seperti diagram? Bisa. Ya. Kalau seperti diagram berarti bagaimana cara kita menerjemahkan? Orang itu sedang, jangan lupa ya, sedang melihat Tuhan itu selagi mengatakan hal-hal ini. Oke ya. Jadi selaginya dari mana? Ya dari partisip ini. Ini menunjukkan waktu. Kalau saya tanya, siapa yang melihat Tuhan itu? Siapa yang melihat itu? Jawabannya orang. Apa yang dilihatnya? Apa yang dilihatnya Tuhan itu? Kapan melihatnya? Kapan melihat orang itu? Selagi, ini keterangan waktu ya. Selagi atau ketika mengatakan hal itu. Jadi kalimat ini atau partisip ini menerangkan kata kerja. Ya, legon menerangkan kata kerja. Itulah anak kalimat. Contoh lagi. Erkomenoi ekeruson to oi angelion. Wah, ini kata kerjanya yang mana ya? Erkomenoi. Lihat di sini ada omenoi. Berarti apa ini? Partisip atau bukan? Ada ciri-ciri omen. Partisip ya? Partisip. Tapi bukan aktif. Pasif atau medial. Erkomai ya kan? Pasif atau medial. Tapi karena erkomai itu deponen, maka tetap kita terjemahkan pasif ya. Aktif. Lalu di sini ada oi, omenoi. Kasusnya apa? Ya, jadi partisip kini medial, nominatif maskulin jamak karena oi akhirannya ya. Kita tahu itu oi itu maskulin jamak. Nah,
erkomenoi akan kita terjemahkan apa? Sambil, karena jamak, pergi atau mereka pergi. Merekanya perlu ditulis enggak? Enggak perlu karena di sini ada. Tapi karena di sini menunjukkan jamak saya tulis dulu, ya kan? Sambil pergi mereka itu siapa? Ya mereka ini. Keruson, ada on, ada dari kata keruso, imperfect, telah memberitakan euangelion, Injil. Jadi kata kerja utamanya yang mana? Kata kerja utamanya yang ekeruson, bukan erkomenoi, tapi kata kerja utamanya adalah ekeruson. Jadi ketika kita memiliki sebuah kalimat yang di dalamnya sudah ada partisip, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari kata kerja utamanya dulu ya. Lalu lihat, oh ini ada omen. Kalau tadi kita ketemu, oh ada on, oh ini ciri-ciri partisip. Kalau lupa buka tabelnya di atas. Oke, sekarang kita lihat, itu kalau tidak ada artikel. Gimana kalau ada artikel? Kalau ada artikel, maka akan kita sebut seperti kata sifat yang lain, yaitu disebut sebagai atributif atau adjektifal, menjadi kata sifat, ya kan? Atau atribut. Ya. Cirinya ada artikel dan ada kata benda yang sepadan. Kata benda yang disifatkan atau diterangkan. Maka terjemahannya ya, apa kata bendanya itu, baru kemudian ditambahkan yang. Contoh, ho apostolos ini kata benda, ho legon ini partisip, tauta ini kata ganti petunjuk. Nah, sekarang lihat partisipnya ada artikel, ya kan? Ada artikel di sini. Terus ada kata benda yang sepadan. Apa artinya sepadan? Sepadan itu kasusnya sama, gendernya sama. Lihat di sini. Yang mana itu? Apostolos. Sama-sama punya artikel ho. Tapi kalau untuk kata benda nggak selalu harus punya artikel. Di situ kita tahu itu tetap sepadan karena apostolos itu nominatif ya. Tapi di sini punya artikel. Jadi di situ kita tahu ada kata benda sepadan dan ada partisip, maka kita terjemahkan kata benda sepadannya dulu. Rasul itunya nanti. Rasul, lalu karena ada partisip kita terjemahkan yang mengatakan hal-hal ini. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada artikel kita terjemahkan sambil, selagi, ketika, ya toh, dengan cara. Tapi kalau ada artikel kita terjemahkan yang. Gampang toh? Cuma itu aja. Cuma itu saja. Oke, sekarang kita bedakan dengan yang ini. Ho apostolos lege tauta. Bedanya di mana? Lihat di sini. Ho legon ini partisip. Kalau lege, wah iya ini kata kerja biasa, kini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Ya terjemahnya rasul itu sedang mengatakan hal-hal ini, ya kan? Kalau yang ini rasul yang mengatakan hal-hal ini, berarti ini menjelaskan rasulnya kan? Nah begitu ya. Tapi kalau bagian yang kedua ini adalah sebuah kalimat lengkap. Jelas ya? Oke. Bagaimana cara membuat diagramnya? Kalau untuk tadi yang tidak berartikel, cara membuat diagramnya untuk yang kasusnya nominatif ditaruh di bagian kata kerja utama yang nominatif. Tapi untuk akusatif ditaruh di sini di bawah akusatif. Sedangkan yang berartikel ya ditaruh di kata benda sepadannya.
Mana yang sepadan, nah di situ yang dijelaskan. Jadi di sini bisa atau di sini. Mana yang sepadan. Kalau datif ya bisa di sini. Misalnya ada kata benda di sini datif, Di sini misalnya ada kata benda datif kata benda. Ada partisipnya, ya berarti di sini. Ini partisip datif. Ya. Kalau kata bendanya genetif, ya berarti di bawah genetif. Ini partisip genetif. Ya, kalau kata benda sepadannya genetif. Ya, kalau kata benda sepadannya akusatif, ya akusatif, begitu ya. Tergantung di mana kata benda sepadannya berada, disitulah partisipnya berada, karena itu atributnya, itu penjelasnya. Bagaimana dengan substantif? Sama seperti kata sifat lagi. Dia punya artikel tapi berdiri sendiri. Ini ada artikel tapi tidak ada kata benda sepadan, dia berdiri sendiri. Ya, maka kita akan terjemahkan orang, wanita, hal yang, tergantung gendernya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pengganti kata benda, substantif, pengganti. Contoh, blepo ton legonta tauta. Lihat di situ, kata kerja utamanya yang mana? Blepo atau legonta? Blepo. Pak Justus? Blepo atau legonta kata kerja utama? Blepo ya, jelas ini akhirannya ya. Di sini bukan kata kerja utama karena kita tahu ada ONT. Ya. Perhatikan, punya artikel enggak? Legonta punya artikel enggak? Ada. Pertanyaan kedua. Punya kata benda sepadan yang sama-sama kasusnya akusatif enggak? Tidak. Tauta bagaimana? Ini kata ganti petunjuk. Kasusnya apa? Tahu tak? Coba buka pelajaran 11. Nominatif maskulin jamak. Bisa nggak akusatif? Hah? Maskulin atau netral? Netral. Sama nggak dengan ini? Tidak. Berarti tidak sepadan ya? Nah, kita terjemahkan blepo, saya sedang melihat. Ton legonta, karena dia berdiri sendiri, maka kita lihat orang atau pria yang mengatakan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya melihat yang mengatakan hal ini. Wah, nggak masuk ya? Nggak masuk. Harus ada pelakunya. Siapa itu? Lihat gendernya. Oh, ini maskulin, berarti mas-mas ini. Ya kan? Kalau maskulin, orang atau pria. Ya. Oke. Nah, karena itu pengganti, maka letaknya pun menjadi seperti ini. Kalau dia pengganti dari akusatif, maka dibuat kaki dulu, baru kemudian di atas taruh di sini. Ya. Contoh di sini blepo ditaruh sebagai kata kerja utama, kata kerja. Lalu di sini ton legonta tidak di sini karena di sini itu sebenarnya akusatif. Kata benda ya. Tapi kata bendanya nggak ada, kata benda akusatifnya nggak ada, maka kita gantikan dengan yang ini. Ton legonta. Tautanya mana? Tauta itu akusatifnya legonta. Jadi legonta itu punya akusatif. Ton legonta. Oke. Sampai di sini apakah ada gambaran? Jelas atau belas? Jelas atau belas? Belas itu berarti lewat.
Jelas ya? Oke, saya akan terus mengulang-ulang ya. Perhatikan di sini. Jadi, dalam menerjemahkan partisip perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentukan mana kerja utama, mana yang partisip. Tahu dari mana? Kalau kata kerja utamanya akhirannya ini, ya kan? Kalau yang partisip akhirannya, nah itu. Ada ONT, ada omen tadi ya. Nah, kalau sudah, apa yang dilakukan kedua? Oh, ketemu partisipnya yang mana? Lihat apakah ada artikel di dalam partisip, ya. Bukan di dalam kata benda ya. Kalau kata benda ya nggak ngaruh ya. Di dalam partisip itu kalau sudah ketemu lihat ada artikelnya enggak. Kalau ketemu artikel lihat lagi apa? Adakah kata benda sepadan atau tidak? Baru dianalisa dan diterjemahkan satu persatu. Contoh ya, tauta eipon tois eskrikomenos eisten eklesian. Lihat di sini. Yang pertama, tentukan mana kata kerja utama, mana partisip. Yang kata kerja utama yang mana? Ciri-ciri utamanya kata kerja itu punya akhiran seperti di sini. O e sei omen ete usi omen ometa ometa ete onese omen eteon. Yang mana? Eipon. Mana partisipnya? Oke, bagus. Itu ciri-ciri partisipnya. Erkomenois, ya, ada artikelnya. Ada artikelnya ya? Yang ketiga ada artikelnya. Ada nggak yang sepadan? Tidak ada. Berarti ini fungsinya sebagai apa? Substantif. Kalau substantif, datif. Datif itu berarti kepada. Tois, jamak atau tunggal? Orang, orang, yang. Nah, begitu ya. Erkomenois, datang atau masuk. Karena eis maka masuk ya, yang masuk. Jadi tois erkomenos kita terjemahkan kepada tois ya, orang-orang yang masuk. Wah, begitu. Satu kata diterjemahkan dengan berapa kata? Kepada orang-orang yang masuk. 4. Tois erkomenois. Kepada orang-orang yang masuk. Kok tahu dari mana itu ada kepada? Dari mana kita tahu itu kepada? Ya, artikel. Ada apa dengan artikel? Kok? Iya, datif itu harus diterjemahkan dengan kepada. Ya masih sama toh? Sama dengan ini. Ya kalau genitif ya, milik orang-orang yang masuk gereja, gitu ya. Kalau datif kepada orang-orang yang masuk gereja. Itu caranya. Gampang atau gampang? Oke, jadi ini ya. Kita bisa tentukan. Oh, tauta itu kata ganti petunjuk akusatif netral jamak. Eipon, kata kerja aorist kedua. Ya, saya telah berkata. Tois erkomenois, kini medial partisip datif, bisa maskulin, bisa netral ya. Jamak dari erkomai, disebut partisip substansial kepada orang-orang yang datang atau masuk. Eis kata depan diikuti kasus akusatif ke dalam dan seterusnya. Jadi saya telah mengatakan eipon, ya, tauta hal-hal ini, tois erkomenois kepada orang yang masuk, eis ke dalam eklesia gereja. Oke. Sekarang kita akan membedakan fungsi partisip di dalam kalimat-kalimat ini. Lihat sekali lagi. Di sini ada kata eblipsaton apostolon legonta tauta. Mana kata kerja utamanya? Blepsa. Mana partisipnya?
Legonta atau apostolon? Hah? Partisip itu tidak selalu punya artikel ya. Tapi ciri-ciri partisip itu di sini. Ya, berarti ini partisipnya ya. Oke, ini partisip atau bukan? Ini bukan ya. Nah, sekarang lihat di situ. Partisipnya punya artikel atau tidak? Tidak. Kalau begitu ini partisip apa? Predikatif, atributif atau substantif? PAS. Tidak ada artikel. Predikatif. Berarti terjemahannya apa? Sambil apa? Lego. Ini dari kata dasar Lego ya. Sambil berkata. Jadi eblepsa dari kata blepo. Saya telah melihat. Bentuknya apa ini? Ada sigma, ada epsilon. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri aoris, ya kan? Jadi ini aoris, aktif, indikatif, orang pertama tunggal. Ya. Nah, jadi saya telah melihat rasul-rasul selagi mengatakan, rasul itu selagi mengatakan hal itu atau ketika mengatakan hal itu. Ya. Ini predikatif, yang ini P. Sekarang kita lihat nomor 2. Eblepsaton apostolon legon tauta. Partisip predikatif, atributif atau substantif? Predikatif ya. Predikatif. Kalau tadi ini bedanya di sini akusatif, kalau yang ini nominatif. Ya, berarti ini menerangkan kata kerja, ini menerangkan akusatifnya. Jadi kalau tadi siapa yang berkata? Yang berkata adalah rasul. Rasulnya selagi mengatakan, jadi rasulnya itu sedang mengatakan hal ini, terus saya melihat dia. Selagi dia mengatakan hal ini, ya kan? Tapi kalau yang nomor 2, saya sedang melihat rasul itu selagi mengatakan hal ini. Berarti yang mengatakan siapa? Yang nomor 2 ini. Yang mengatakan saya, ya kan? Kalau yang nomor 1 yang mengatakan siapa? Rasul, gitu ya? Karena ini kasusnya akusatif. Jelas ya bedanya ya? Sama-sama terjemahnya selagi tapi menjelaskan sesuatu yang berbeda. Nomor 3. Eblepsaton apostolon ton legonta tauta. Saya mau tanya, partisip apa ini? Partisip predikatif, substantif atau atributif? Atributif. Kenapa? Oke, karena ada artikel dan ada kata benda. Ini ada artikel, ada kata benda sepadan. Bagus ya. Jadi diterjemahkan apa? Saya telah melihat rasul yang mengatakan hal itu. Wah, bagus, kalos. Benar sekali. Oke. Nomor 4. Eblepse itu apa ya? Orang keberapa ini? Orang keberapa tuh? Eblepse ton apostolon kolegon tauta.
Orang kedua pasif. Orang kedua atau orang ketiga? Coba lihat di sini. Orang kedua atau orang ketiga? Hah? Oke. Lihat ciri-cirinya. Kalau orang kedua tapi ada eta, mungkin nggak itu future? Itu ada e di sini, future. Nah, begini, ada e juga di sini. Tapi kalau menggunakan augment, maka itu pasti adalah aorist. Aorist yang mana yang menggunakan eta, akhiran eta? Orang keberapa? Ya, kalau di aorist yang menggunakan eta. Ini lihat di sini. Orang ketiga ya. Di diktat ada ya. Orang ketiga. Jadi dia telah dilihat harusnya di sini ada upo. Harusnya di sini ada upo ya, karena ini pasif ya. Rasul yang betul? Betul begitu? Coba perhatikan baik-baik. Olegon. Ada artikelnya? Ada. Ada kata benda sepadannya? Tidak. Berarti ini kasusnya, ini fungsinya apa? A? Atributif atau predikatif atau substantif? Substantif. Kalau substantif, orang yang mengatakan hal ini. Epilepsi sedang. Ini seharusnya bukan eta ya, tapi ini epsilon ya, supaya menjadi bukan eta, silakan diganti. Ini harusnya epsilon, bukan eta. Hah? Oh, di situ eta ya? Oh ya, saya sudah perbaiki. Oh, bukan, maksud di soalnya. Di soalnya itu seharusnya epsilon, bukan eta ya. Karena itu aktif. Semuanya diganti ya. Jadi bagaimana terjemahan? Orang yang sedang mengatakan hal-hal ini sedang melihat rasul itu. Oke, jadi kenapa kok di sini menjadi subjek bukan objek? Karena kasusnya ini kasusnya nominatif. Meskipun letaknya di belakang tapi ini menjadi subjek. Dan itu adalah cara yang biasa dalam teks perjanjian baru. Terbalik-balik seperti itu. Nah, kita nggak perlu bingung mana subjeknya karena kita sudah tahu, oh ini kasusnya ini. Nomor 5. Partisipnya yang mana? Ton legonta. Kata kerjanya yang mana? Lepo. Pertanyaan kedua. Adakah artikel dalam partisip? Ada. Adakah kata benda sepadan? Ada yang mana? Ton apostolon. Oke. Ton apostolon ya, betul ya? Itu sepadan betul. Itu betul sepadan. Tapi tunggu dulu.
Tunggu dulu. Kita cek ya. Kita cek. Ton legonta. Kasusnya akusatif. Di sini juga akusatif. Kita terjemahkan. Di sini apa? Blepo. Di sini apa? Ton apostolon. Terus ada ton legonta tahu tak ya? Wah, di sini ya. Kenapa terganggu? Kenapa terganggu? Karena letaknya di sini, Pak. Sementara ini terpisah. Apakah seperti itu? Kalau letaknya di sini bagaimana? Menarik ya? Sekalipun letaknya di sini, ya, tetapi dia tetap menerangkan kata benda sepadan. Jadi saya sedang melihat rasul yang mengatakan hal ini. Jadi ini partisip apa? Atributif atau predikatif atau substantif? Atributif ya, karena ada kata benda, ada artikel. Oke, jadi jangan terpengaruh letak ya. Jangan terpengaruh letak. Hati-hati. Partisip itu kadang-kadang seperti itu. Kita pusing dengan dia menerangkan mana. Itu tantangan kalau kita nanti masuk ke dalam teks ya. Teks itu kan panjang, kalau ini kan pendek. Panjang. Jadi anak kalimat itu ibunya yang mana ini? Kita cari-cari. Kadang-kadang kalau surat-surat yang panjang, surat Rasul Paulus itu kan panjang. Ibunya itu di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 itu ibunya. Anaknya itu di ayat yang ke-16. Dan saya ketemu di satu skripsi yang besok akan ujian. Nah, penulis skripsi itu, nah ini saya kasih bocoran dikit ya, nanti jangan salah. Dia menganggap itu adalah penjelasan dari 15. 16 itu induknya 15. Dikiranya itu. Padahal ini induknya di sini. Dan besok harus dipertahankan itu, harus dipertanggungjawabkan. Nah, begitu ya. Jadi itulah asiknya penulisan skripsi dan ujian. Skripsi besok ya, harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Nah, kalau ini kan masih pendek-pendek. Kita baru membedakan mana ini partisip apa begitu ya. Sekarang kita lihat nomor 7 ya. Sebentar saya charger dulu. Ini bukan kabel yang biasa di sini. Atau kabel yang di sini di mana? Iya. Biasanya itu hanya 2. Iya, maksudnya saya sudah buat khusus yang di sini ini ditukar-tukar. Ini tolong dicari ya, itu sudah longgar. Oke, kembali nomor 7. 6 ya? Nomor 6.
Kata kerjanya yang mana? Lepo. Pak Yusus? Lepo setuju? Ya, lihat ini. Kalau kata kerja itu akhirannya ini pasti. Partisipnya yang mana? Legon, ini partisip. Ada artikelnya? Tidak ada, langsung kita bisa jawab. Apa ini? Partisip apa? Predikatif. Gimana cara menerjemahkan? Sambil, selagi, atau ketika, dan lain-lain ya. Ada banyak pilihannya tadi. Sementara itu dulu. Yuk kita terjemahkan. Blepo, terjemahnya apa? Saya sedang melihat. Legon, sambil mengatakan hal ini Rasul itu. Gimana? Bingung tak? Bingung enggak? Iya, makanya kita perlu diagram sekarang, ya kan? Yo, kita buat diagram. Di sini apa? Lepo, bukan legon ya. Lepo. Di sini apa? Ton apostolon. Legon di sini karena nominatif. Legon dia punya objek namanya kata ganti petunjuk tauta. Sekarang kita terjemahkan. Saya Blepo sedang melihat apa? Rasul itu sambil mengatakan hal ini. Bisa dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kita tahu dari mana? Dari diagram. Nah, itu dia pentingnya diagram. Kalau kita belajar diagram, karena gini, kalau kita nggak belajar diagram, kita itu seringkali terkecoh, terbingungkan dengan tata letak. Letak kalimat di dalam bahasa Yunani tidak seperti tata letak di dalam bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu urutannya subjek, predikat, objek, keterangan, begitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Yunani bisa keterangannya di depan, bisa objeknya di depan, begitu ya. Jadi tidak urut. Nah, kita tahu dari mana itu subjek itu objek ya, dari artikel, dari akhiran. Ya. Kalau kita nggak buat diagram ya repot. 7. Partisip apa ini? Predikatif, atributif atau substantif? 7. Predikatif. Tahu dari mana? Tidak ada artikel di dalam kata partisip. Legonta. Ya, jadi bagaimana kita menerjemahkan? Apa bedanya dengan yang ke-6? Ini legon, ini nominatif. Kalau yang ini akusatif. Kalau yang 6 ini sambil saya mengatakan hal ini, saya melihat Tuhan. Berarti siapa yang mengatakan? Saya. Kalau yang ke-7, saya melihat Rasul itu ketika
ketika mengatakan hal ini. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan rasulnya. Nah, atau ketika dia mengatakan hal ini. Nah, kalau mau dilengkap seperti itu ya. Beda nggak antara ini? Saya mengatakan hal-hal ini. Sambil saya melihat rasul, ya kan? Yang nomor 6 siapa yang mengatakan? Saya atau rasul? Saya, ya. Saya melihat rasul itu ketika mengatakan, ya, ketika saya mengatakan hal ini atau sambil mengatakan hal ini. Tapi yang nomor 7, siapa yang mengatakan? Rasul. Kalau tadi itu yang nomor 6 itu ini, kalau yang nomor 7 di sini. Nah, ini. Maka kalau bertemu dengan partisip nominatif, dia akan menerangkan nominatif, ya, tapi letaknya di bawah kata kerja. Kalau yang akusatif letaknya di sini. 8. Partisip apa? Predikatif lagi, ya, predikatif. Berarti bagaimana cara menerjemahkan? Eblepon itu apa? Imperfect, ya. Dari kata blepo, saya telah melihat rasul itu. Kalau tadi sedang, kalau eblepon telah, imperfect, ya. Legonnya sama. Selagi mengatakan hal itu. Eblepon ton legonta tauta. Ini partisip apa? Substantif karena berdiri sendiri, ya. 10. Partisip apa? Predikatif. Oke. Gitu ya, ciri-ciri partisip. Nah, sekarang saya akan ulang dari awal nomor 1. Partisip apa nomor 1? Predikatif. Oke, karena nggak ada artikel. Nomor 2, predikatif lagi. Nomor 3, nih, lihat ciri-cirinya. Atributif. 4, atributif apa? Berdiri sendiri, ya. Substantif, tidak ada temannya. 5, Oke. Ton, ada ton, atributif. 6, predikatif. 7, predikatif. 8, 8, teng, predikatif, ya. 9, substantif, lihat. 10, predikatif. Lihat, ya, ciri-cirinya, ya. Itu cara menerjemahkan partisip. Gampang atau gampang? Gampang, ya. Jadi saya mau jadikan lebih sederhana. Saya mau jadikan yang lebih sederhana. Oke, saya di sini aja. Oke.
Kita sudah belajar partisip tadi ya. Kita sudah belajar partisip. Caranya bagaimana? Tinggal bertanya dua hal. Ini tanyakan satu, apakah ada artikel atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita terjemahkan sambil, selagi, ketika, dan lain-lain ya. Masih banyak tadi ya. Kalau yang ada ini kebalik ya. Ini kebalik. Ini tidak ada artikel. Yang ini ada artikel. Kalau tidak ada artikel, terjemahkan ini. Kalau ada artikel, tanya lagi, ada kata bendanya atau tidak. Kalau ada kata bendanya, ya berarti kata benda plus yang. Kalau tidak ada, maka orang yang. Gampang toh? Gampang. Nah, supaya kita hafal, saya mau punya kasih lagu ini. Lagu partisip ya. Mana ya? Oh, tapi saya nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Sudah bahasa Inggris, partisip lagi ya. Aduh, Pak ini. Judulnya Participle Song. Lagu partisip. Participles are verbal adjectives. One part verb, one part adjective. Verbal stems and declension endings are what you will learn. All active forms use third declension for neuter or masculine, and every single feminine uses first declension. Oke, lihat di sini. Ciri-cirinya partisip tadi menggunakan deklensi 3, deklensi 3, deklensi 1. Present active has a thematic vowel. Oke, semuanya punya namanya tematik vokal atau vokal tematik. Vokalnya menggunakan O di tengah. Plus new tau for masculine and new. Oke, terus ada NT-nya, jadi ONT. Semuanya ONT. Tapi punya vokal tematik O. Neuter but feminine takes upsilon sigma, and data plurals take that too. Oke, tetapi untuk nominatif ya tidak menggunakan akhiran ONT tadi ya, tapi khusus ya. Oke, ini jelas ya? Saya ulang. Participle song. Participles are verbal adjectives. One part verb, one part adjective. Verbal stems and declension endings are what you will learn. Oke. Partisip adalah verbal adjektif. Satu bagian itu kata kerja, tapi satu bagian itu kata sifat. Nah, jadi stemnya itu verbal atau kata dasarnya itu kata kerja, tapi akhirannya akhiran deklensi, akhiran kata benda. Itulah yang akan kita pelajari. All active forms use third declension for neuter or masculine, and every single feminine uses first declension. Present active has a thematic vowel, plus new tau for masculine and neuter, but feminine takes upsilon sigma, and data plurals take that too. Aorist active has sigma alpha new tau for masculine and neuter, feminines have. Ini yang aorist belum, kita baru belajar yang kini saja. Yang gini. Nah, lalu yang medial. Nah, ini ya. Yang medial
Luo menjadi apa? Yang ketiga. Riddles think man, 'cause man Momen, comes right semua after momen. the stem. For aorist middles Oke, it's silakan satu saw orang men, mengambil and jawaban. if it's a neuter or masculine, use the endings Oke, ini ciri-ciri dari pasif ya. Ciri-ciri dari pasif. of second declension. Oke. Nanti kita akan lihat lagi partisip. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai partisip ya. Secara singkat, partisip itu bisa dibedakan menjadi 3. Kalau ada artikelnya kita terjemahkan sambil, selagi ya, sementara atau ketika. Tapi kalau ada artikelnya kita terjemahkan yang. Itu saja. Oke. Nah, ini ciri dari partisip dalam Alkitab ya. Contohnya di sini ya, tetapi ini menggunakan bentuk yang sudah kita pelajari tadi. Ada baptisontes, ada didaskontes, ada poreuentes. Nah, lalu di sini ada kata kerja utama yaitu apa di sana? Formatetoisate. Ini kata kerja utamanya. Yang 3 ini partisip, anak kalimat. Kalau yang pertama matetoisate itu jadikanlah murid atau muridkanlah. Lalu di sini ada entes, ini ciri-ciri dari partisip. Pergilah. Ya, porio. Pergi. Pergi sambil pergi atau dengan cara pergi. Tapi di dalam LAI diterjemahkan pergilah. Salah atau betul? Tadi kan kita belajar kalau partisip tidak ada artikel, kita terjemahkan sambil, ketika, dengan cara, ya kan? Tapi kalau di sini pergilah. Boleh nggak? Boleh, karena ini disebut setara dengan kata kerja utama. Kata kerja utama itu jadikanlah murid, perintah, ya kan? Muridkanlah, ya kan? Maka partisipnya juga bisa ikut. Itulah yang disebut sebagai partisip kesetaraan tadi. Yang kita lihat di sini ya. Nah, ini nomor 9. Biasanya partisip disamakan atau diterjemahkan seperti kata kerja utama. Diberi tanda koma, ya kan? Nah, karena kata kerja utamanya itu perintah, maka di situ jadi perintah juga. Ini juga perintah. Didaskontes, padahal partisip ya. Lalu baptislah juga perintah. Baptisontes, ya toh? Nah, tapi bisa juga diterjemahkan dengan cara yang lain. Jadi, jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara pergi, dengan cara membaptis, dengan cara mengajar. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, sambil pergi, jadikanlah semua bangsa muridku sambil membaptis, sambil mengajar, ya kan? Jadi itu tindakan yang bersama-sama, ya toh? Nah, semuanya boleh, mau dibuat perintah atau mau dibuat cara, itu boleh. Tetapi yang kita tahu dari sini, ternyata kata kerja utama di dalam Matius 28 ayat 19 itu amanat agung ya. Amanat agung itu ternyata yang menjadi kata kerja utamanya yang mana? Matetoisate. Jadikanlah murid panta etne semua bangsa. Ya kan? Jadikanlah murid. Itu yang utama, kata kerja utamanya. Yang lain itu anak kalimat. 1, 2, 3. Ini anak kalimat. Nah itu. Atau partisip. Nah, dari mana kita tahu kalau itu kata kerja utamanya jadikanlah murid? Dari bahasa asli. Makanya kemarin waktu seminar itu toh ditanya, ya kan? Ditanya, mana yang paling utama? Pergilah atau jadikanlah murid atau membaptis atau mengajar? Saya suka mengajar. Ajar, Pak. Saya suka membaptis. Baptis, Pak. Bukan, ya.
Ternyata itu semua adalah pemuritan, menjadikan semua bangsa murid. Ya, itu yang utama. Dari mana kita tahu? Dari bahasa Yunani. Baik, jadi kita sudah selesai semester ini ya. Semester ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan semester depan dengan materi berikutnya ya, masih dengan gramatika dan sintaks.